Halo pemirsa Lensa Traveling dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Saat ini saya sedang melintas di Jalan Imam Bonjol, Pangkalan TNI AU, Lanut Suwondo, Medan, untuk menuju ke 786 Farm yang berlokasi di Jalan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed. Jatuh satu kali, bangkit 1000 kali. Jadikan setiap kegagalan yang kamu hadapi sebagai sebuah pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika kita memutuskan untuk menyerah dan menghentikan langkah, ketika harapan dan impian itu mulai sirna, itulah kegagalan yang sesungguhnya. Jika kamu menyerah satu kali saja, maka itu akan menjadi suatu kebiasaan buruk bagimu. Oleh karena itu, jangan menyerah. Kegagalan hanyalah kesempatan yang diberikan kepadamu untuk memulai lagi dengan lebih pandai. Hidup itu adalah timbal balik. Apa yang diberikan akan kembali. Apa yang Anda tanam juga akan tumbuh, serta apa yang Anda korbankan juga akan berbuah pahala. 786 Farm merupakan peternakan sapi, kambing, dan domba yang dikelola oleh Bang Nesar. Di sini menyediakan berbagai jenis sapi, kambing, dan domba. Bukan sekedar pembiakan hewan saja, farm ini juga memproduksi sendiri susu sapi, kambing dengan kualitas dan kebersihan yang terjaga dengan baik. Dan yang telah kita ketahui bersama bahwa susu mengandung protein hewani yang dapat meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual. Kandungan vitamin B12, asam lemak B6, dan B9 penting untuk kinerja saraf di otak, sehingga bisa berfungsi secara maksimal dan dinilai baik untuk menjaga tubuh tetap prima. Dan jika kita berbicara tentang susu kambing adalah makanan paling lengkap yang telah kita ketahui, mengandung vitamin, mineral, elektrolit, unsur kimiawi, enzim, protein, dan asam lemak yang mudah dimanfaatkan oleh tubuh. Bahkan tubuh dapat mencerna susu kambing hanya dalam waktu 20 menit saja, bandingkan dengan 2-3 jam yang dibutuhkan untuk mencerna susu sapi. Susu kambing adalah susu paling mirip dengan susu ibu dari segi komposisinya. Selain itu, 786 Farm juga melayani penjualan dan pemesanan hewan untuk keperluan kurban, akikah, dan kebutuhan lainnya dengan jumlah kecil sampai besar. Tak sampai di situ saja, farm ini sudah sering mengadakan wisata pendidikan atau wisata edukasi tentang hewan, dan sudah banyak sekolah di sekitar kota Medan yang telah berkunjung untuk studi tour di sini. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan kepada seluruh pemirsa setia channel Lensa Traveling untuk menyaksikan wisata edukasi tentang hewan yang dikunjungi oleh para anak murid sekolah dasar Darul Ilmi yang berlokasi di Karyajaya, Medan, Johor. 786 Farm merupakan tempat terbaik buat wisata edukasi yang berada di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Di tempat wisata edukasi ini, anak-anak akan diajak langsung berinteraksi dengan hewan, khususnya kambing dan domba. Di sini juga Anda bisa melihat cara budidaya sapi, kambing, dan domba dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Mengusung tema wisata edukasi, para murid dapat belajar langsung dan menikmati sensasi menjadi peternak. Dan murid akan diajari cara memberi makan hingga memerah susu kambing secara langsung. Di tempat wisata ini terdapat cukup banyak sapi, kambing, dan domba dengan beragam jenis, dan tidak hanya jenis dari lokal, namun jenis dari luar negeri pun ada di sini. 786 Farm dilengkapi dengan fasilitas seperti musola, tempat parkir yang luas, toilet, taman bermain anak-anak, cat house, dan masih banyak lagi. Buat para murid yang berwisata edukasi di farm ini akan diberikan kesempatan untuk menyusui kambing langsung dari botol susu, dan satu murid akan mendapatkan satu botol susu. Hal ini merupakan bagian dari visi 786 Farm untuk mengenalkan atau memasyarakatkan cara budidaya kambing dari kecil hingga besar kepada anak-anak murid. Pengelola 786 Farm mengatakan program kunjungan wisata edukasi ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun silam. Namun pada saat
kebersamaan pandemi COVID-19 melanda, membuat wisata edukasi ini terhenti sementara waktu. Wisata edukasi ini merupakan program untuk melatih anak-anak praktik langsung agar lebih mengenal satwa, dengan harapan nantinya mereka lebih mencintai satwa dan lingkungan. Wisata edukasi adalah suatu program di mana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan utama memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di objek wisata tersebut. Pengertian wisata edukasi atau wisata pendidikan adalah suatu program yang menggabungkan unsur kegiatan wisata dengan memuat pendidikan di dalamnya. Yang kalian saksikan ini adalah kadal kameleon. Secara fisik, kameleon sangat mudah dibedakan dengan jenis kadal lain karena hewan ini tidak mampu bergerak cepat dan perawakannya sangat tenang dan kalem. Jangan pernah membayangkan kameleon seperti bunglon pada umumnya yang dapat mengubah warna sesuai dengan tempatnya menempel. Kameleon justru mengubah warna sesuai dengan suasana hatinya. Makanan utama kameleon adalah serangga dan jenis serangga yang diberikan adalah jangkrik. Program wisata edukasi ini dapat dikemas sedemikian rupa menjadikan kegiatan wisata tahunan atau kegiatan ekstrakurikuler, memiliki kualitas dan berbobot. Materi-materi dalam pemanduan telah disesuaikan dengan bobot siswa dan kurikulum pendidikan. Setiap kali mengunjungi objek wisata akan disesuaikan dengan ketertarikan objek dan bidang ilmu yang akan dipelajari. Wisata edukasi merupakan sebuah kegiatan yang memiliki manfaat yang sangat berharga bagi individu yang mengikuti. Dalam sebuah wisata edukasi, peserta akan diajak untuk mengetahui berbagai hal yang memiliki nilai pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang unik. Salah satu manfaat utama dari mengikuti wisata edukasi adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman seseorang dengan melihat langsung objek, tempat, atau fenomena yang terkait dengan tujuan wisata edukasi tersebut. Peserta akan memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik terhadap materi yang dipelajari. Wisata edukasi juga memiliki dampak positif terhadap pengembang keterampilan sosial melalui interaksi dengan sesama peserta wisata. Peserta akan belajar untuk bekerja sama dalam kelompok, berkomunikasi dengan baik, dan menghargai perbedaan. Hal ini membantu dalam pengembangan keterampilan sosial yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Wisata edukasi memberikan alternatif pembelajaran yang tidak terbatas pada ruang kelas. Peserta dapat belajar secara praktis dan melibatkan indera dan mengalami lingkungan yang berbeda. Ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan memperdalam pemahaman melalui pengalaman langsung. Dalam peternakan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan setidaknya dalam 4 hal strategis, yaitu 1. Peternakan untuk menyediakan pangan terutama untuk memenuhi kebutuhan rakyat akan protein hewani. 2. Peternakan untuk sumber pendapatan dan lapangan pekerjaan. 3. Peternakan untuk usaha pertanian yang berkelanjutan dan perbaikan lingkungan hidup. Dan yang keempat, peternakan untuk pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Dan bagi kalian untuk mengetahui informasi mengenai pemesanan hewan, pemesanan susu sapi dan kambing, serta perbincangan langsung dengan pemilik 786 Farm mengenai hal terkait di 786 Farm, bisa pemirsa saksikan pada video di episode 2 nanti. Peternakan termasuk sektor usaha yang dijalankan masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhannya. Disadari atau tidak, banyak penduduk yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil peternakan seperti daging dan susu. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit, pakan, alat, dan mesin peternakan. Dan peternakan juga terbagi menjadi 2 jenis berdasarkan ukuran hewannya. Peternakan hewan besar contohnya sapi, kuda, kambing, dan domba. Dan peternakan hewan kecil contohnya ayam, bebek, dan kelinci. Kita kembali lagi pada susu kambing. Susu kambing membahasakan sistem pencernaan. Susu ini berisi alkali basa sehingga tidak menghasilkan asam dalam sistem usus. Susu kambing membantu meningkatkan pH aliran darah. Susu kambing juga mengandung asam lemak seperti asam karprilat dan kaprat yang sangat antimikroba. Susu kambing adalah salah satu obat terbaik untuk membangun kembali jaringan otak, sel-sel tubuh, sistem saraf, dan kemampuan mental. Susu kambing sangat bermanfaat bagi kesehatan karena memiliki protein lengkap dari semua jenis asam amino esensial tanpa kandungan lemak sebesar susu sapi. Molekul-molekul lemaknya hanya sebesar 1/9 ukuran molekul
molekul susu sapi sehingga lebih mudah dicerna, dan orang-orang yang alergi dengan susu sapi bisa meminum susu kambing tanpa masalah. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan dirinya untuk belajar dan terus memahami setiap ilmu yang diberikan oleh guru. Jangan pernah menyia-nyiakan setiap tetes ilmu yang selalu diberikan oleh gurumu, sebab melalui ilmu itu kamu bisa mengejar cita-citamu. Dan bagi siapa yang tidak mau merasakan pahitnya kegagalan, niscaya ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidup. Pendidikan bukanlah soal pergi ke sekolah dan kemudian mendapatkan ijazah, tapi itu juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap segala ilmu kehidupan. Manfaat dari wisata edukasi tentang satwa buat anak-anak agar mereka bisa bermain sambil mengenal berbagai jenis fauna. Manfaat lainnya, wisata edukasi satwa bisa menumbuhkan rasa cinta anak terhadap lingkungan dan hewan, memberikan pengalaman baru, melatih kemampuan adaptasi, hingga mengasah kemampuan untuk eksplorasi. Sambil berkeliling di sekitar lokasi wisata edukasi, anak-anak bisa diinformasikan tentang berbagai satwa yang dilihat seperti nama, daerah asal, hingga rantai makanan hewan tersebut. Hal ini selain menambah kosakata anak, juga akan memancing anak untuk berani berdiskusi, sehingga secara tidak langsung kemampuan bahasa dan cara komunikasi anak juga akan bertambah. Saat anak-anak berwisata edukasi, mereka akan menjelajah dan bertemu dengan hal-hal baru. Hal ini akan merangsang keingintahuan sehingga akan timbul berbagai pertanyaan dan jawaban. Hal itu akan merangsang anak untuk bercerita secara detail pengalaman apa saja yang ia dapat selama berkunjung ke tempat itu. Pengalaman dan cerita anak merupakan kunci untuk tumbuh kembang pribadi seorang anak, dan hal itu bisa terus diasah saat berwisata edukasi. Wisata edukasi memungkinkan anak-anak belajar langsung dari pengalamannya, dan mereka dapat menyentuh, merasakan, mencium, dan mendengarkan konsep-konsep yang diajarkan dalam lingkungan nyata, dan dapat membantu anak memahami lebih banyak tentang hewan dan habitat mereka sambil merasakan keajaiban alam secara langsung. Wisata edukasi seringkali melibatkan berbagai aspek pengetahuan seperti sains, sejarah, seni, budaya, dan alam. Anak-anak dapat mengintegrasikan pelajaran dan berbagai mata pelajaran yang membantu mereka melihat keterkaitan antara berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dengan melakukan wisata edukasi, anak-anak akan merasa senang karena dapat keluar sejenak dari rutinitas belajar. Di samping itu, secara tidak langsung, wisata ini merupakan bagian dari pembelajaran itu sendiri, karena belajar tidak selalu harus di ruang kelas. Selain menumbuhkan semangat belajar, wisata edukasi dapat membantu anak memahami banyak hal. Wisata edukasi adalah untuk menghindari murid dari rasa bosan belajar di kelas dan mengajak murid untuk refreshing sejenak dari kegiatan sekolah. Wisata edukasi bukan hanya sekedar bersenang-senang, tetapi juga ingin memberikan pembelajaran dan pengalaman yang menyenangkan buat para murid. Mengapa sekolah perlu mengadakan kegiatan wisata edukasi? Jawabannya adalah memori manusia, khususnya anak-anak, berdasarkan apa yang mereka saksikan dan lihat secara langsung, bukan berdasarkan apa yang mereka dengar saja. Walaupun cenderung untuk memberikan suasana baru bagi anak-anak, namun yang terjadi saat dilakukan wisata edukasi adalah anak-anak akan merasa lebih fresh. Dengan ruang lingkup yang baru, setiap kegiatan yang dilakukan akan menjadi sebuah proses pembelajaran baru bagi anak-anak. Selain itu, lingkungan wisata yang berada di sekelilingnya akan menjadikan anak berpikir lebih kritis karena ingin tahu yang tinggi mengenai hal yang ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Video 786 Farm ini bersambung pada episode 2, dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini agar kalian bisa terus mendapatkan informasi tentang wisata lainnya dari channel ini.